Waduh, sehat-sehat semuanya. Sehat dong. Iya. Apalagi nonton Hidup Sehat. Betul sekali. Yeay. Mudah-mudahan kita sehat semuanya Sama ya. balita sehat. Terima kasih Balita Sehat. Ya, tadi ya kita sudah sama-sama lihat ya bahwa ada akibat malas makan buah Iya. gitu. Makan buah berapa kali sehari? Ya, kadang jarang juga sih sebenarnya. Kan? Tuh, gini hasilnya. Loh, makan Ya kan? jarang makan buah hasilnya jadi Iya, buncit. begini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo, dokter. Halo. Dok, ini kita hari ini akan membahas seberapa pentingkah makan buah sehari-hari, ya kan? Nah, ini ada kebiasaan buruk ternyata. Iya, saya tuh agak malas bener Iya, makan buah, Dok, betul. gitu. Padahal semalam baru aja sih ngomongin seputar buah-buahan sama istri aku. Gimana supaya Ngomongin buah bisa apa? mencegah corona ini katanya Iya, gitu kan. Orang kan? lagi pada ya lumayan lagi ada Iya. ketakutan-ketakutan tersendiri Pasti gitu. ya kita punya ketakutan-ketakutan sendiri, apalagi virus datang di mana-mana. Bukan cuma corona, Ya, Bekti, ya, ya kan, ya. bisa ada semuanya. Nah, ini ada buah-buahan yang ada di meja ya, Dok ya. Sebenarnya ada nggak sih buah-buahan nih, Dok, yang memang harus dimakan setiap hari gitu, Dok? Jadi gini, buah itu sangat penting buat daya tahan tubuh orang. Kenapa? Karena di dalam buah terkandunglah yang namanya vitamin, mineral, dan yang paling penting lagi yang tidak boleh kita lupakan, zat warna buah. Zat Zat warna buah. warna. Nah, itu yang selalu aku dapetin nih informasi zat warna buah itu gitu ya. Katanya kayak akan antioksidan. Iya. Nah, ini Dok, saya mau tanya nih, benar nggak jeruk berkhasiat menguatkan sistem kekebalan tubuh Iya. terhadap virus? Fakta atau mitos? Dok? Fakta. Fakta. Fakta, tapi Jeruk-jeruk siap. Anda makan buahnya, makan jeruknya jangan cuma satu. Oh, gitu. Harus Iya, berapa, Dok? jadi sehari itu minimal makan buah adalah 5 porsi buah, 5 macam, 5 warna. Minimal. Oh, 5 macam, 5 Lima warna. 5 porsi. 5 Iya. porsi. Dalam satu hari itu, Dalam Dok. Dan satu 5 hari. warna. Iya, Betul. 5 warna. Kenapa? Karena satu warna buah yang merah, yang kuning, yang hijau, seperti buah kiwi ini itu beda-beda kandungan satu warna buahnya. Satu warna buah itu yang dikenal dengan phytochemical. Phytochemical itu dikenal sebagai antioksidan kuat. Antioksidan itu akan mengaktifkan sel-sel tubuh dalam sistem imun kita. Oh, gitu. Dan dia akan membunuh radikal bebas. Jadi berarti memang dalam satu hari itu harus warna-warni ya, Dok, ya? Warna-warni. Bukan jeruk-jeruk aja Bukan. gitu ya. Nah, Dok, ini jeruk ini kan warnanya orange nih, Dok. Ya. Itu jadi kandungannya seperti apa tuh, Dok? Yang utama di dalam jeruk itu kandungannya si vitamin C pertama. Vitamin C. Kedua, dia zat warna orange itu. Zat warna orange ini dia akan menangkal si radikal bebas yang tadi saya katakan. Ya. Nah, kalau misalkan ini, Dok, jeruknya dari China, Dok. Seperti apa tuh, Dok? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa nggak ya, Dok? masalah, nggak masalah. Virusnya nggak Virus akan nggak apa-apa ya, Dok? Iya. Virus nggak apa-apa tuh, pemirsa. Tapi itu Nggak banyak apa-apa. menjadi pertanyaan, Iya, Dok, Dok, bagi soalnya masyarakat karena kan- ya kan, jadi takut ya nggak kan. apa-apa, nggak masalah. Apalagi itu buah kan dikirim dan virus itu kalau di luar itu cepat mati sebenarnya. Begitu. Baik, Dok. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Fakta atau mitos, dokter? Pepaya mengandung zat pembuat sistem kekebalan tubuh. Fakta atau mitos, dokter? Ini bisa fakta kalau untuk meningkatkan kerja sistem kekebalan. Tapi bukan dia yang membuat. Oh. Oke. Kalau membuat itu dari berbagai bahan makanan, terutama protein. Ya. Tapi kalau dia mengaktifkan sistem kekebalan, ini fakta. Oh, baik. Jadi Iya. bukan membuat ya, malah Oh. mengaktifkan. Iya. Bagus dong ya. Kenapa dia mengaktifkan? Karena dia mengandung vitaminnya. Vitamin apa? Vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan zat warna merahnya itu yang berguna sekali bagi sistem kekebalan. Nah, ini apa yang paling penting nih, Dok, di bagian-bagian pepaya ini, Dok? Yang mungkin bisa kita konsumsi atau mungkin yang baik gitu, Dok? Yang penting daging buahnya. Ya, baik. Itu yang paling penting. Kalau kita kulitnya, lihat Dok? zat warnanya kan. Kalau kulit Ya. itu yang bagus adalah seratnya. Oh. Jadi berarti kalau buah semakin dekat sama kulit itu semakin banyak seratnya, betul ya, Iya, Dok ya? benar Oh, sekali. gitu. Jadi kita
kalau ingin mendapatkan efek dari kulitnya, efek dari seratnya, ya motongnya jangan terlalu habis. Jadi masih ada keras-kerasnya. Keras-keras dikit ya, itu seratnya bagus ya, Dok. tinggi. Justru itu yang bagus. Nah ini Dok, sekarang nih buah kiwi. Kiwi, Ini buah kiwi Buah mahal tuh, Dok. buah mahal. Warnanya hijau ya Dok ya, kita lihat ya. Nah ini fakta atau mitos mengandung vitamin C yang tinggi Dok. Fakta. Fakta. Di antara berbagai macam buah, memang buah kiwi lah yang tertinggi tinggi akan Oh, vitamin yang paling C. tinggi, bukan Ya. bukan jeruk malah ya, Dok ya? Bukan ya? Bukan. Makanya buah mungkin kiwi. apakah Asam ya, lebih asamnya Dok asam ya, itu Dok? vitamin C-nya Ya, atau gimana? vitamin C itu punya sifat memang asam. Oh, Jadi dia iya, yang iya. bagus adalah sangat tinggi akan vitamin C, dan jangan dilupakan kiwi itu seratnya tinggi. Kenapa seratnya tinggi? Di dalam buahnya ini biji-bijinya, nah itu seratnya tinggi di Oh situ. gitu, ini warna hijau ini ada khasiatnya tersendiri nggak sih, Dok? Ada satwarna hijau. Satwarna hijau itu yang saya bilang fitochemical. Dia punya efek sebagai antioksidan. Nah, dia akan menangkal radikal bebas, dia akan berefek antioksidan, dia akan meningkatkan sistem imun Anda. Baik, Ditambah akan saya vitamin C-nya langsung yang tinggi. Makan aja ya Dok ya. Ya. Hahaha, benar sekali. baik. Enak. Enak loh. Enak Nggak loh asem. ya. Dok, ini biarin aja ya. Berarti kita sambil makan nih ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan nih dari masyarakat mengenai buah. Mari kita simak bersama-sama. Halo Dok, nama saya Zender. Saya mau bertanya, berapa banyak porsi stroberi dalam sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Terima kasih. Strawberry. Nah itu tuh Dok, strawberry. Di sini nggak ada strawberry ya? Nggak ada. Oke. Strawberry Dok, berapa banyak? Strawberry harus itu keunggulannya apa? Dia tinggi vitamin C, dia tinggi juga mengenai likopennya, dia tinggi satwarna buahnya yang merah itu. Strawberry kan kecil-kecil. Iya. Pertanyaannya berapa banyak Berapa makan banyak? strawberry? Jadi Anda kalau ingin mencukupi asupan-asupan berbagai macam vitamin dan mineral, kemudian serat dari strawberry, Anda paling tidak sehari makan 5 buah strawberry. 5 Tapi buah. itu pun tergantung ukuran buahnya. Karena strawberry ada yang besar-besar, Iya, ada yang gede ada yang banget, ada yang kecil-kecil. kecil-kecil. Nah, yang tadi saya bilang 5 itu ukuran yang sedang. Yang sedang. Kalau Gitu. kecil harus lebih banyak lagi. Oh. Tapi kalau yang besar-besar Besar. itu cukup 3 atau 4 buah itu akan cukup. Baik. Itu menjadi salah satu porsi dari 5 porsi itu ya, Dok jangan ya? cuma makan strawberry. Iya, Anda jangan harus lagi. makan. Pagi siang malam makan strawberry tetap aja juga nggak dapet ya, Dok Iya, ya. betul. Makan strawberry, makan pepaya, makan semangka, makan jeruk, makan jambu klutuk, Oke. itu yang bagus. Baik Dok, ini saya mau bertanya Dok. Jadi kalau misalnya orang nggak suka makan sayur gitu ya Dok ya, cukup diketikan buah gitu Dok? Bisa. Tapi gini, kita hidup itu kan harus beragam. Jadi makanan harus lengkap, karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral dan serat. Makanan yang mengandung vitamin, mineral dan serat yang tinggi adalah buah dan sayur. Kalau Anda tidak bisa makan sayur, tidak mau makan sayur, Ya. buahnya didobel. Oh, gitu. double Iya. malah buahnya. Karena di dalam buah itu tinggi serat yang terkandung di sayur. Kemudian ada satwarna juga, di sayur juga ada satwarna kan? Iya. Nah, itu bisa digantikan dengan double makan buah. Ya, baiklah kalau gitu. Nah, nih pemirsa, ini saat ini kita menerima kabar bahwa ada update ya, kabar mengenai Informasi, dari rumah sakit informasi berikut ini ya. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Nah, Ya, itu dia tadi jus-jus yang menyegarkan ya. Juice jus. Tuh, banyak ya kan Betul. jus-jus Nah, ya. Dok, itu sebenarnya bagus nggak tuh kalau di jus seperti itu, Dok? Jadi gini, kalau di jus, apa bedanya di jus, di blender, dimakan utuh? Ya. Kalau dimakan utuh, dia merangsang mulut kita untuk mengunyah benar. gigi, ada enzim di mulut. Jadi waktu masuk ke lambung, si buah itu sudah ada proses pencernaan sebagian di mulut. Baik. Nah, tapi kalau Anda misalnya pengen makan buah yang dalam porsi yang banyak, sekaligus mau tidak mau kan pilihannya ada 2, di blender atau di jus.
Apa bedanya? Kalau blender dengan ampasnya, berarti dengan seratnya. Oh, gitu. Sementara kalau di jus yang diminum adalah hanya sari buah. Sari buah itu kandungannya apa? Air, zat warna buah, vitamin dan mineral. Oh, seratnya mah nggak hilang. ada. Padahal kita perlu seratnya. Padahal serat juga perlu bagi kita. Perlu buat apa? Buat saluran cerna kita. Dia akan menghambat penyerapan gula, penyerapan lemak-lemak yang jahat. Begitu, Oh, Bu. begitu. Jadi jangan mentang-mentang ada juicer yang canggih bisa memisahkan antara ampas sama air. Iya, Jangan dipakai itu. benar ya. Malah berarti itu malah memisahkan si serat-seratnya itu ya, Dok ya. Bisa. Seratnya nggak kemakan. Itu dia, Yang malah dimakan penting. cuma apa aja? Yang tadi saya bilang cairan yang ada di buah, vitamin, mineral, kemudian zat warna buah. Baik, Dok. Oke, Nah, ini nah. ada lagi yang mau bertanya, Dok, dari Masyarakat. Ini dia. Halo dok, nama saya Firman. Saya ingin bertanya tentang buah semangka. Bener nggak sih buah semangka itu bisa menghilangkan rasa haus atau dahaga dan bisa meningkatkan imunitas tubuh? Oke, terima kasih. Buah Iya, Dok. semangka. Buah semangka ini sudah ada di depan mata dokter, juga. ya kan? Buah semangka bisa menghilangkan dahaga dan juga meningkatkan sistem imunitas tubuh. Itu mitos atau fakta? Dokter? Fakta. Fakta. buah Mari semangka mari adalah Dengerin dulu jawabannya Dokter Sam. Main makan aja. Oh iya, oke. Silakan, Dok. Buah semangka itu salah satu buah yang hampir sebagian besar kandungannya air. 60% itu air. Jadi memang benar sekali dia akan mengatasi dahaga seseorang. Jadi kalau Anda dalam kondisi haus, nggak perlu minum, makan buah semangka itu sudah baik sekali. Oh, gitu. Kemudian dia juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kenapa? Kenapa, Karena tadi saya katakan dia mengandung zat warna merah. Lihat merahnya kan Iya sih. merah yang sampai cerah sekali. betul, Dok. Itu artinya zat warna merahnya tinggi dan dia berefek antioksidan. Hei, enak ya? Bagi-bagi dong. Sendiri aja, Dok. Dok, mau dok? Puasa ya, Dok. Ya, jadi ini bagus sekali ya ternyata ya. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, Dok, ini berikut ini jambu biji merah nih, Dok. Seperti ini, Dok. Ini ada merah di sininya berarti gitu ya. Nah, ini dapat membantu untuk pengobatan orang yang sedang sakit DBD. Fakta atau mitos, Dok? Jadi gini, Ya. ini bisa fakta, tapi yang lebih tepat sebenarnya bukan buah jambunya. Ya. Ada penelitian di Surabaya yang tepat untuk penderita DBD adalah daun jambunya. Oh, daun jambu. daunnya. Ya, daun jambu yang muda-muda. Nah, itu yang akan meningkatkan Diapain tuh, Dok? trombosit. Daunnya? Daunnya di blender. Di blender? Di blender. Oh, nggak direbus ya, Dok? Ya, nah kalau buahnya dia apa sebenarnya keunggulannya? Ya. Dia tinggi akan kandungan vitamin C. Dia salah satu buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Tadi saya katakan buah kiwi. Ya, dia salah satu kelompok buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Penderita demam berdarah itu penting makan vitamin C. Oh. Kenapa? Karena vitamin C akan menguatkan dinding pembuluh darah. Jadi tidak mudah terjadi perdarahan. Oh, Gitu. Jangan Baik. salah, berarti kebanyakan kalau misalnya orang DBD dibawain ini jambunya Iya, gitu ya, Dok malah ya. jambu. Jadi Malah minum jambunya, jambunya nih, gitu kan. jambunya udah di jus gitu ya. Gitu. Ternyata bukan. Baik, ya Dok. kan? Ini kita beralih ke buah mangga. Buah nih, Dok. mangga. Nah, ini. Nah, ini buahnya Ya kalau boleh kan? dikatakan buahnya musiman ya. Iya, musiman, Dok. Terus udah gitu banyak banget jenis-jenisnya ya kan. Biasanya kalau orang makan mangga sampai kulitnya tuh sampai bersih gitu ya. Di ininya, padahal katanya sebenarnya seratnya ada di situ tuh, Dok. Iya, jangan makan buah mangga, ngupas buahnya jangan sampai bersih, jangan terlalu dalam. Iya. Jadi biar kulit buahnya seratnya itu masih ada. Masih ada. Nah, mangga keunggulannya apa? Dia keunggulannya satu. Kalau yang seperti ini masih muda, warnanya agak kekuningan. Tapi kalau dia sudah matang, dia kan warnanya Kuning agak banget gitu. kekuning kemerahan. Iya, iya. Nah, itu penting juga. Oh, Dia mengandung gitu. likopen, dia mengandung vitamin C, baik. dia mengandung vitamin A. Itu bagus. bagus sekali, Bagus ya. buat siapa? Buat tubuh kita. Apa? Buat daya tahan. Jadi prinsipnya makan buah itu harus beragam.
Baik, jadi itu fakta ya kalau mangga itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fakta. Fakta ya dok ya, tapi biasanya orang pada takut makan mangga katanya gulanya tinggi itu dok. Kalau yang terlalu matang. Terlalu matang. Kalau yang terlalu ya. matang, contohnya harum manis yang sudah merah, Merah sudah banget. wangi sekali. Kemudian ada lagi mangga gedong gincu yang merah sekali. Nah, itu gulanya tinggi. Tapi itu yang bikin enak sebenarnya. Ya. Cuma Iya. Tapi tidak baik hati-hati, untuk yang diabetes, nggak Dok. bagus Hati-hati. buat yang diabetes, buat yang kegemukan. Anda harus mulai membatasi. Baik dok, Oke. terima kasih banyak dok. Sebentar, ada informasinya. satu. Ada lagi Oh nih, ada Dok. satu dari lagi saya. nih Oke, dokter. silakan dok. Bukti gimana sih? Coba dok. Silakan dok. Makan buah tips, dok. itu Iya. tidak boleh hanya satu macam. Ya. Anda makan buah harus beragam. Iya. Kemudian makan buah itu jangan sekali-sekali. Itu harus dilakukan setiap hari. Baru akan punya efek yang untuk meningkatkan sistem kekebalan. Tubuh. Kalau Anda makan hari ini makan besok enggak, besoknya makan enggak, itu percuma. Enggak akan. Kenapa? Karena ini bahan makanan, bukan suplemen Ya. atau bukan obat. Jadi ini bahan makanan yang harus memang disertakan setiap makan kita. dikonsumsi setiap hari. Berarti Baik, sama Dok. tadi ya dok ya, 5 porsi dalam sehari, Iya, 5 5 macam, dan 5 warna. 5 warna. Oke Iya, deh, baik. tipsnya terima kasih Terima banyak kasih banyak dokter Sep. Ya, pemirsa, jadi jangan lupa makan buah ya. Yes. Gitu. Oke, kita akan kembali Setiap lagi hari. Nah, setiap kita hari. sesaat lagi nih kita akan membahas mengenai yang penting-penting juga, terutama untuk menangkal virus. Gimana nih caranya ya? Sesaat lagi kita akan bahas, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.